Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 6. Di kelompok ini kami akan mempresentasikan supply chain management pada PT Restek Innovasica Indonesia. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan profil singkat tentang perusahaan PT Restek Innovasica Indonesia, yang dimana nanti penjelasan lainnya akan disampaikan oleh teman-teman sekelompok saya yang lainnya. PT Restek Innovasica Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan material bangunan dengan beberapa jenis produk yang berkualitas seperti paving block, roster, terus U-ditch, terus juga grass block, terus juga ada Kenstin, ada box culvert sama box beton. Selain itu, PT Restek Innovasica Indonesia juga terletak di Jalan Raya Parung, Perumpung, yang berdiri sejak tahun 2022. Nah, jadi ini perusahaan yang masih baru. Lalu memiliki produk yang best seller, yaitu roster sebagai produk best seller mereka. Dan sudah memiliki beberapa supplier tetap yang menyediakan bahan baku utama dalam seluruh proses produksi dari PT Restek Innovasica Indonesia. Nah, PT Restek Innovasica Indonesia ini juga mempunyai sistem pemesanan produk yang dimana bisa dilakukan secara online, lalu bisa melalui aplikasi belanja seperti Tokopedia, dan juga bisa diorder langsung datang ke pabriknya, yaitu di PT Restek Innovasica Indonesia. Saya Abdi Gadi Putra. Saya Justin Tobias Julia. Di sini dari kelompok 6 ingin menganalisis tentang alur pemrosesan yang ada di perusahaan ini, dan kebetulan kami lagi ada di perusahaan pembuatan paving block. Dan di sebelah saya juga udah ada owner dari perusahaan ini yang bernama Bang Reza. Jadi sebelum jauh Bang, buat saya tanya yang pertama saya pengen nanya, buat perusahaan ini tuh namanya apa Bang? PT Restek Inovasi Indonesia. PT Restek Inovasi Indonesia. Pertama didirikan tahun berapa? Kalau di Restek ini tahun 2022. 2022. Dan pendirinya tuh abang sendiri gitu atau sama teman? Beberapa kayak Oh iya. Awal berdirinya tuh langsung di sini Bang atau ada tempat sebelumnya? awal beli sini dulu, baru pas udah stok udah numpuk dan dioper sebagian ke yang satu lagi. Tapi abang berarti belum ada tempat, belum ada cabang gitu Bang atau gimana? Itu jatuhnya kapal tadi. Oh yang tadi buat proses yang pengecoran itu? Iya, yang proses di stok lagi. Tapi kalau misalnya ada konsumen nih Bang, buat pemesanan gitu, bisa langsung ke sana atau harus ke sini gitu buat pemesanan? Iya, pemesanan harus ke sini dulu. Soalnya kayak khusus buat produksinya. Untuk produksinya yang diproduksi di PT ini apa aja, Bang? Macam-macam sih di sini yang berkaitan sama cementing. Jadi ada paving, terus roster, jadi Kenstin, terus juga kemasukan dan beton. Kalau untuk alur proses produksinya kayak gimana, Bang? Itu dari bahan mentah, itu abu batu. Kalau macam-macam ada yang kalau batu itu dari bahan mentah abu batu diaduk itu dicampur sama semen, buat tambah sedikit air buat supaya
sehari gitu biasanya. Kalau untuk merestock bahan bakunya dari mana? Kalau restock itu ada vendor sendiri gitu. Kalau boleh tahu yang dibutuhin tuh biasanya dari beberapa perusahaan yang diambil, apa dari satu perusahaan aja restock bahan bakunya? Restock biasanya itu satu aja sih. Oh, satu perusahaan. Soalnya dia khusus buat bahan baku pasti. Cuman ada juga semen itu beda lagi, ada vendor. Beda vendor lagi berarti. Beda vendor lagi. Ya, cuman dua vendor sih kalau di ini. Kalau untuk pemesanan pavingnya ini minimal berapa bang pemesanannya? Kalau paving minimal tuh dikirim tuh 40 meter kalau Tapi bang, kalau misalnya lagi ada nih bang, namanya buat proses produksi yang jumlahnya cukup lumayan banyak gitu bang. Ada aja nih satu atau dua blok yang gagal gitu bang, gagal produksi itu kayak gimana bang? seringnya sih pas setelah proses penyusunan buat pengeringan itu ada masalah gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu kalau paving itu masih bisa dijadiin bahan buat panstin buat ngurangin Buat digesek awal. sorotnya gitu. Sekian aja wawancara kami dengan Bang Reza. Terima kasih yang telah atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. PT Rostek Inovasi Jaya Indonesia memiliki alur supply chain management yang dimulai dari supplier. PT Rostek memesan bahan baku material kepada supplier yang berbeda, yaitu supplier untuk bahan baku semen dan supplier yang sama, yaitu untuk abu batu dan pasir. Dalam proses pengiriman ini langsung dikirimkan oleh pihak perusahaan dengan jasa ekspedisi langsung dari yang tersedia dari perusahaan ke PT Rostek. Dan di PT Rostek ini bahan baku tersebut akan diproduksi untuk memproduksi produk-produk dari PT Rostek yang sudah disebutkan di awal. Dari bahan baku tersebut memiliki beberapa kualitas yang berbeda, sehingga PT Rostek harus memikirkan ulang tentang bagaimana pencampuran bahan baku sehingga meminimalisir produk cacat dalam setiap produksinya. Dari semua produk yang dihasilkan oleh PT Rostek dijual melalui buy online dengan marketnya itu Tokopedia, dan ataupun juga bisa melalui offline secara by phone. Dari pemesanan Tokopedia ini bekerja sama dengan jasa ekspedisi seperti Lalamove. Jika pemesanan itu masih di batas maksimum. Jika dalam skala besar, maka PT Rostek ini akan mengirimkan produk tersebut dengan truk dengan muatan yang besar kepada supplier tersebut. Dari pengiriman ini, jasa pengirimannya ditanggung oleh pihak pembeli, dan dari pembeli ini akan diterima dalam rentang waktu kurang lebih 1 hari jika pengirimannya dalam jarak yang lumayan dekat. Jika jauh, maka membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Kendala yang dihadapi oleh PT Rostek Inovasi Indonesia dalam proses alur supply chain itu adalah mengalami kendala pada proses pengiriman pemesanan bahan baku di supplier, karena tidak efektifan dari supplier dalam melakukan pengiriman bahan baku yang sudah dipesan, sehingga mengakibatkan proses pengiriman itu terhambat. Lalu kendala yang dihadapi oleh PT Rostek Inovasi Indonesia dalam proses alur supply chain itu dalam pemesanan bahan baku mengalami tantangan dari kualitas bahan baku yang digunakan oleh PT Rostek Inovasi ini, sehingga menghambat proses pengiriman bahan baku dan harus mencari bahan baku dengan kualitas yang bagus untuk menghasilkan produk yang dihasilkan oleh PT Rostek Inovasi Indonesia. Dan juga mengalami kendala dan tantangan ini terjadi karena tidak adanya kerjasama kontrak dan resmi antara kerjasama kontrak dan resmi, sehingga si supplier ini tidak konsisten dalam proses transaksi bahan baku. Dan juga tantangan di PT Rostek Inovasi Indonesia ini
dalam manajemen pemasarannya hanya mengandalkan aplikasi online Tokopedia dan juga customer yang datang ke pabriknya langsung, sehingga untuk jumlah produksi yang dihasilkan oleh PT Rostek Innova JIK ini sulit untuk memperoleh penjualan yang tinggi. Strategi dalam proses kegiatan supply chain management di PT Rostek Innova Cija menggunakan perkembangan teknologi dalam pemasaran seluruh produknya, yaitu dengan menggunakan App Store seperti Tokopedia dan bekerja sama dalam proses pengiriman barang dengan jasa ekspedisi Lalamove. Dalam proses pemesanan bahan baku material, sudah menggunakan strategi dengan menjadwalkan persediaan, sehingga kekosongan bahan baku tidak akan terjadi meskipun kualitas bahan baku yang dikirimkan oleh supplier kurang bagus, sehingga dilakukan pengiriman barang. Namun, PT Rostek masih memiliki belum maksimal dalam pemesanan dengan pihak supplier belum memiliki kemitraan yang jelas, sehingga dalam setiap proses pemesanan bahan baku banyak sekali mempunyai kendala. Rekomendasi bagi PT Rostek Innova Cija Indonesia untuk proses supply chain yang lebih efektif dan efisien berdasarkan materi supply chain management. Peningkatan proses supply chain management di PT Rostek Innova Cija Indonesia agar lebih efektif dan efisien dapat dilakukan dengan 4 poin. Jadi poin yang pertama itu peningkatan kerja sama dengan supplier dengan kontak resmi yang jelas dan terperinci sehingga dari pihak supplier lebih konsisten dan setiap pengiriman bahan baku materialnya. Poin yang kedua yaitu pengelolaan persediaan yang lebih efisien dengan membuat penjadwalan persediaan secara cermat dan terencana sehingga menghindari kekosongan bahan baku dan dapat mengantisipasi kemungkinan jika bahan baku kurang bagus dari suppliernya. Poin yang ketiga yaitu memiliki alur rantai pasok yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan diversifikasi supplier yang berguna untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu supplier dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan meminimalkan dampak dari permasalahan yang muncul dari salah satu supplier tersebut. Jadi poin yang keempat yang terakhir yaitu dan juga PT Rostek Innova Cija Indonesia harus melakukan promosi melalui media sosial untuk setiap produk yang diproduksi, seperti contohnya yaitu Instagram, Twitter, dan beberapa sosial media lainnya. Serta PT Rostek Innova Cija ini kami merekomendasikan juga untuk memperluas kerjasama bermitra dengan beberapa penjual material bangunan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk yang tidak hanya dengan menggunakan aplikasi belanja online kepada dalam meningkatkan jumlah produk yang terjual. Ya, jadi pada kesimpulannya, PT Rostek Innova Cija Indonesia adalah perusahaan material bangunan dengan produk unggulan seperti roster. Mereka menghadapi kendala dalam supply chain terkait pengiriman bahan baku yang tidak efektif dari supplier. Rekomendasi untuk perusahaannya adalah memperkuat kerjasama dengan supplier, mengelola persediaan dengan lebih efisien, memanfaatkan teknologi, dan diversifikasi supplier. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perusahaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rantai pasok mereka.